Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mardiansyah. NPM saya 2021 4350 2481. Pada presentasi hari ini, saya akan membahas tentang session layer. Apa itu session layer? Session layer merupakan layer atau lapisan kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer pada saat user menerima data dari sebuah jaringan dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Pada slide ini kita akan membahas tentang session layer. Session layer jaringan komputer sendiri secara teoritis merupakan sebuah layer atau lapisan yang terdapat pada OSI layer reference model yang bertugas untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antar node. Selain itu, lapisan atau session layer ini merupakan bagian dari lapisan yang bertugas untuk melakukan manajemen dari sebuah koneksi, serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibangun. Lapisan session mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lain. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Sebuah layanan lapisan session melaksanakan pengendalian dialog, memungkinkan lalu lintas bergerak dalam dua arah pada suatu saat atau hanya satu arah saja. Lapisan session membantu untuk menentukan giliran yang berhak menggunakan saluran pada satu saat yang disebut dengan management token. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang fungsi, yaitu fungsi dari session layer tentunya. Yang pertama, melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Jadi, yang pertama itu melakukan komunikasi pada sebuah jaringan dengan cara melakukan dan membangun komunikasi di dalam sebuah jaringan. Perlu kita ketahui bahwa salah satu hal yang penting yang harus kita pahami di dalam sebuah jaringan adalah komunikasi ya teman-teman. Fungsi yang kedua, yaitu pembentukan hubungan. Setelah komunikasi pada sebuah jaringan mulai terbentuk, maka selanjutnya session layer akan bertindak sebagai pembentuk suatu hubungan. Pembentuk hubungan ini ditentukan oleh jenis komunikasi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi pada saat pembentukan hubungan ini, maka node akan membentuk suatu kontak tertentu dengan jaringan tersebut. Jadi tadi yang pertama adalah melakukan komunikasi pada sebuah jaringan, yang kedua baru pembentukan hubungannya. Fungsi layer yang ketiga, yaitu pemindahan dan pertukaran data. Pemindahan data yang terjadi pada layer ini merupakan sebuah kondisi di mana node-node yang tersedia digunakan untuk melakukan proses dialog dalam hal melakukan pertukaran data. Lalu, fungsi selanjutnya dari session layer yaitu pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Session layer juga merupakan lapisan yang memiliki peran dalam hal melakukan pemutusan hubungan komunikasi dan juga koneksi. Jadi, ketika kita mengalami masalah dalam melakukan koneksi karena koneksi yang terputus, maka bisa dipastikan terdapat kesalahan dalam konfigurasi. Jadi, bisa dipastikan ya teman-teman, adanya kesalahan ketika
proses konfigurasi pada session layer di dalam jaringan tersebut. Jadi kita mesti teliti. Pada slide ini, kita akan membahas tentang media dialog dalam session layer. Jadi media pertama itu simplex. Simplex itu bentuk komunikasi yang merupakan bentuk komunikasi di mana suatu data berjalan secara searah. Itu teman-teman. Lalu setelah simplex itu ada half duplex. Half duplex yaitu bentuk komunikasi suatu hubungan yang memiliki timbal balik di antara dua buah jaringan secara bergantian. Jadi half duplex memiliki timbal balik di antara dua buah jaringan komunikasi secara bergantian. Kalau simplex kan suatu data berjalan secara searah gitu. Nah, kalau half duplex ini dia ada dua buah jaringan tapi berkomunikasinya secara bergantian. Lalu setelah itu ada full duplex. Full duplex bentuk komunikasi sama dua arah. Tapi dapat dilakukan secara bersamaan teman-teman. Sehingga tidak perlu menunggu salah satu pihak untuk melakukan komunikasi. Tuh. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang penggunaan session layer. Apabila pada beberapa lapisan OC layer sebelumnya, itu sangat erat kaitannya dengan perangkat keras tertentu. Seperti data link layer yang berkaitan dengan perangkat keras bridge dan switch, serta network layer yang berkaitan kerjanya dengan router. Nah, lapisan session layer pada OC model ini itu nggak berkaitan teman-teman. Jadi dia berkaitannya dengan perangkat lunak. Gitu. Kalau kita baca, lapisan session layer pada OC model ini tidak berkaitan dengan perangkat keras komputer, melainkan dengan perangkat lunak. Kebanyakan lapisan session layer ini bekerja pada perangkat lunak yang memiliki fungsi pengolahan data. Salah satunya adalah SQL. Nah, terkait SQL, pasti teman-teman udah nggak asing nih dengan SQL ini. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi dengan menggunakan perangkat lunak SQL ini, maka session layer dapat bekerja dalam membangun komunikasi dengan jaringan. Sehingga terbangunlah sebuah koneksi jaringan tertentu. Gitu. Oh iya, selain itu, sistem operasi komputer juga memiliki peranan yang cukup penting dalam proses yang terjadi di dalam lapisan session layer ini. Jadi sangat penting ya, bukan cukup penting lagi. Sekarang kita akan membahas tentang protokol yang terdapat pada session layer. Yang pertama itu ada NFS, yaitu Network File System, yang dibangun oleh Sun Microsystem dan digunakan oleh workstation, TCP/IP, dan Unix agar dapat mengakses remote resource. Yang kedua ada RPC, yaitu Remote Procedure Call, yang merupakan protokol yang menyediakan mekanisme klien atau server pada sistem operasi Windows NT. Yang ketiga ada SQL. Nah, yang tadi tuh teman-teman. Yaitu struktur query language yang dibangun oleh IBM untuk menyediakan kemudahan bagi user dalam mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan informasi yang terdapat di sistem lokal atau remote system. Setelah SQL, ada X-Window. Nah, kalau X-Window ini merupakan protokol yang menyediakan mekanisme untuk klien atau server
pada sistem operasi Unix. Setelah itu, ASP, AppleTalk System Protocol, yaitu merupakan protokol yang menyediakan mekanisme klien atau server pada mesin-mesin Apple. Lalu yang terakhir ada DNA SPC, Digital Network Architecture Session Control Protocol. Kalau ini merupakan protokol yang menyediakan mekanisme klien atau server pada DAC. Jadi terkait pembahasan session layer, fungsi dari session layer, media dialog dari session layer, lalu penggunaan session layer dan juga protokol yang terdapat pada session layer, maka dapat disimpulkan itu session layer adalah layer kelima dari 7 lapisan model OSI dari jaringan komputer. Lapisan session bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Lapisan session juga mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Iya teman-teman, itu tadi adalah pemaparan yang sudah saya lakukan. Cukup sekian dan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye.